aniaya kamu, iya? Enggak Nyonya, mama saya memang nggak bisa ditutup Nyonya. Gak usah bohong kamu. Enggak Nyonya, sumpah demi Allah saya nggak ada maksud begitu Nyonya. Awas ya, kalau sampai Dani tahu, kamu akan terima akibatnya. Saya akan berbuat lebih jahat sama kamu. Iya Nyonya. Itu kamu masak buat siapa? Buat Mas Dani Nyonya. Apa? Buat Dani? Kamu harus masak spesial buat Dani? Emangnya Dani itu siapa? Berani ya kamu ya misah-misahin masakan? Siapa yang ngajarin kamu? Hah? Nyonya mau apa Nyonya? Ini, kamu mau masakan buat Dani? Hah? Nyonya jangan Nyonya. Itu akibatnya. Kamu mau ngasih masakan buat Dani? Ya, mau lagi? Kasih masakan buat Dani? Mau lagi? Mana? Mulai sekarang, saya kurung kamu di sini. Nyonya jangan Nyonya. Nyonya saya mohon jangan Nyonya. Marni belum datang juga. Biasanya dia datang bawa makan. Helar, kamu ke dapur dulu ya. Ya Allah, kasihan banget Marni. Om Dani! Om Dani! Ya ampun, gimana nih? Taylor, Om Daninya mana? Tadi katanya keluar. Dani? Dani? Tapi aku nggak mau sebut jahat di rumah ini. Jangan-jangan Dani ke dapur. Marni, maaf Marni. Dani dari mana? Tadi dari belakang saya mules. Oh, oke. Taylor, kamu belajar yang benar ya sayang? Udah baca yang mana? Bangun! 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 Makanya kamu jangan macem-macem. Kalau kamu nggak macem-macem, kamu nggak akan seperti ini. Ini semua salah kamu. Ya Allah. Tito, mau kemana kamu? Mau main, Bu? Tito, kamu itu masih memar. Tito juga jadi kayak gini karena Bapak, Bu. Tito nggak pernah ngeliat kebahagiaan di keluarga kita. Bapak tuh selalu mukul Ibu, mukul Marni. Bahkan mukul Tito, Bu. Apa itu yang namanya kepala rumah tangga? Tito, kamu jangan ikutin kelakuan bapak kamu, Nak. Ya harusnya Bapak itu ngaca, Bu. Bapak itu nggak pantas jadi kepala rumah tangga. Sholat aja nggak pernah. Udah, Bu. Tito pergi dulu. Assalamualaikum. Tito. Lu selingkuhan cewek gua kan? Lu apa-apaan sih datang-datang marah? Lu nggak sebanyak ngomong ya? Lu ngaku aja. Ngaku apaan? Terus lu mau apa? Ayo. Segitu doang kemampuan lo, ha? Lagu-laguan lu ngelawan gua.
Tito, tolong! Tolong! Tolong anak saya! Cepat bayar hutang lu! Gua masih dendam sama anak lu karena anak lu ngemukulin gua. Tenang bos, tenang. Gue masih punya anak gadis yang lagi kerja jadi TKW. Yaudah, cepat anak lu datangin ke sini buat nikahin dengan gua. Iya. Oke, beres gua beres. Oke, awas lu ya. Cabut. Tito, kamu yang kuat ya. Istighfar. Udah gak kuat, Bu. Kamu masih bisa istighfar, nak. Zikir, nak. Sakit, Bu. Ibu yang sabar ya. Makasih, Pak. Hanya Allah yang bisa menolong ya, Bu. Ya Allah, tolong anak saya, Tito. Suster, bagaimana keadaan pasien? Keadaan pasien makin melemah, Dok, karena banyak mengeluarkan darah. Suster, kamu segera tolong siapkan alat transfusi darah. Baik, Dok. Ibu, maafin Tito. Pasien tidak ditolong, dia sudah meninggal. Suster, tolong urus. Ya, Dok. Gimana anak saya, Dok? Saya dokter hanya manusia biasa. Semua kehendak dari Allah. Dan jika Allah mempunyai kehendak, kita harus merelakannya dengan ikhlas. Dokter bisa bantu anak saya, kan? Allah lebih mencintai anak Anda. Beberapa menit yang lalu, sudah memutuskan ini semua kehendak Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sudah berusaha sekuat saya. Saya bisa lihat anak tidak saja. Itu lagi-lagi satu satu. Oh, itu anakku. Itu begitu cepat kamu pergi. Itu sangat sayang sama kamu ya. Ya Allah, kita Ibu. Halo, Assalamualaikum, Bu. Marni. Bu, adik kamu itu baru aja meninggal. Apa, Bu? Tito meninggal dunia. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu bisa minta cuti nggak? Pulang dulu beberapa hari. Marni belum tahu, Bu.
Marni harus izin dulu sama majikan Marni. Iya, Nak. Tito meninggalnya kenapa, Bu? Dia ditusuk di bagian ulu hatinya. Ya Allah. Terus Bapak kemana, Bu? Bapak kamu juga kan tahu sekarang gimana. Ya udah, Bu. Ibu yang sabar ya, Bu ya. Marni mau izin pamit dulu sama majikan Marni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyonya. 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 Berani sekali ya kamu ketok-ketok pintu kamar saya. Hah? Emang dasar kamu itu nggak pernah diajarin sopan santun ya? Nyonya, saya mau minta tolong Nyonya. Nyonya, adik saya Tito meninggal dunia, Nyonya. Saya mohon Nyonya, saya minta cuti Nyonya. Hah? Minta cuti? Saya minta tolong Nyonya, saya harus segera pulang Nyonya, saya mohon Nyonya. Enggak. Walaupun ibu kamu meninggal sekalipun, saya nggak bakal ngizinin kamu untuk cuti. Dengar? Nyonya, saya mohon Nyonya. Nyonya. Astagfirullahaladzim. Itu bahan-bahan makan dan bahan lain ke sana. Coba baca. Marni, kenapa tangan kamu? Aku jelasin di ruang tamu aja ya, Mas Dani. Majikan kamu nggak ada di sini. Gak ada, Mas Dani. Tadi Nyonya pergi keluar, ada urusan. Mas Dani, sebenarnya ada yang ingin Marni sampaikan ke Mas Dani. Apa, Marni? Bagus. Berani ya sekarang pembantu ngerayu guru les private anak majikan. Bu, bukan seperti itu, Bu. Tadi saya yang ngajak dia bicara. Diam. Tempat kamu itu di dapur ya. Bersih-bersih rumah, bukan berduaan sama Dani. Bu, Ibu jangan salah paham dulu. Saya tuh tadi tanya sama Marni, pengen tahu gimana karakter Tyler. Biar aku tahu gimana karakter Tyler, Bu. Ngapain kamu bicara sama pembantu? Gak level tahu? Supaya aku bisa mengikuti karakternya Tyler, Bu. Marni itu bodoh. Dia nggak bisa memahami Tyler. Sekarang kamu ngapain masih di sini? Hah? Tempat kamu tuh di dapur, ya? Sekarang kamu pergi ke dapur. Sana! Baru mau cerita soal aku dan minta tolong keluar dari rumah ini. Ternyata keburu pulang. Dani, kamu masih mau kan ngajarin les anak saya? Masih. Terus kamu ngapain masih di sini? Tito, Ibu belum sempat mengajarkan soal kehidupan ke kamu. Kamu udah pergi. Terlalu cepat, Tito. Masa-masa akhir hidup kamu, Ibu masih nggak mengerti. Kamu banyak kehilangan, Nak. Maafkan Ibu. Maafkan Ibu, Tito. Anak yang sudah meninggal nggak akan pernah balik lagi. Sudahlah, ikhlaskan saja. Kamu nggak pernah merasa punya anak. Jadi kamu nggak pernah merasa kehilangan anak. Kamu nggak pernah merasa punya keluarga. Karena itu kamu nggak merasa kehilangan keluarga.
Kamu itu hanya punya minuman keras dan judi. Kalau itu diambil dari kamu, kiamat buat kamu. Aku nggak perlu dinasehati. Buat apa nasihatin kamu? Percuma. Biar Allah aja yang sentil kamu. Kamu nyumpain aku? Nyumpain kamu, tanpa dosa aja. Aku mau ngomong soal masa depan Marni. Buat apa kamu peduli masa depan Marni? Aku ini bapaknya. Bapak itu hanya status. Tapi kamu gak ada tanggung jawab sebagai bapak. Aku ini ngomong baik-baik. Ucapan kamu itu bikin aku kesel. Kamu gak usah urus Marni. Dia bisa pikirin hidupnya dan dia bisa jalani hidupnya sendiri. Aku mau menjodohkan Marni sama orang kaya. Kamu mau jodohkan atau kamu mau jual? Apa kamu bilang? Kamu dengar? Itu urusan aku.